Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai analisis SKL pada materi Matematika SMA, SMK, dan MAK. Nah, materi kali ini akan saya berikan untuk mahasiswa saya di program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di sini ada sebuah pertanyaan. Apa sih yang kita butuhkan di era 4.0 dan 5.0? Nah, di masa sekarang itu sering terdengar era industri 4.0. Saya yakin kalian pun juga sudah tahu ya, apa itu era industri 4.0. Sedangkan yang baru-baru ini kita dengar yaitu era 5.0. Nah, era 5.0 itu memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia. Nah, berbasis modern apa sih di sini yang dimaksud? Itu adalah penggunaan AI ya. Apa itu AI? AI itu merupakan artificial intelligence. Ada juga berbasis modern yang dimaksud adalah penggunaan robot. Nah, tentunya jika kita tidak bisa beradaptasi di era 4.0, kita pasti akan tergeser, apalagi akan muncul era 5.0. Pasti era-era di 4.0 pun akan tergeser begitu saja. Nah, kalau begitu, kita sebagai individu, apa sih kemampuan yang harus kita miliki begitu ya untuk menyongsong era 5.0? Sekarang baru masuk era 4.0. Kalau Anda nanti sebagai guru pasti sudah masuk di era 5.0 yang mana kegiatan manusia itu sudah dilayani oleh hal-hal yang modern seperti itu tadi ya, yaitu penggunaan AI maupun penggunaan robot. Nah, di Indonesia sendiri untuk memberikan kemampuan atau kompetensi individu-individu, pasti individu tersebut akan melakukan yaitu bersekolah. Nah, di Indonesia sendiri itu diwajibkan untuk bersekolah seperti itu ya, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Nah, individu-individu nanti saat masuk ke sekolah, tentunya di sekolah itu pun pasti ada yang namanya yaitu kurikulum. Nah, karena kalian sudah pernah belajar mengenai kurikulum sebelumnya ya, di mata kuliah sebelumnya, namun saya ingatkan kembali begitu ya, apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum yang pertama itu adalah rencana gitu ya, rencana dan aturan mengenai tujuan pembelajaran dan isinya. Nah, kurikulum yang kedua ya, itu adalah cara. Jadi tadi adalah yang pertama adalah rencana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cara. Cara yang seperti apa? Cara-cara yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, kurikulum itu pemahaman pengertian kurikulum ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman siswa bahwa kurikulum itu hanya sebatas dokumen, kayak gitu ya. Bukan sebatas dokumen, melainkan sebuah panduan yang sangat penting mengenai kondisi apa yang ingin dicapai oleh suatu sistem pendidikan ini tadi ya. Kemudian bahan apa saja yang akan disampaikan. Kemudian serta bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikannya kepada peserta didik. Jadi kurikulum itu sangat kompleks ya, tidak hanya sebatas dokumen saja. Nah, kurikulum sendiri itu akan memuat yang namanya standar nasional pendidikan, yang mana standar ini ada 8 standar sendiri begitu ya. Nah, standar nasional pendidikan ini yang pertama yaitu SKL begitu ya. Apa itu SKL? Yaitu yang kita bahas saat ini. Nah, yang kita bahas saat ini itu merupakan seluruh acuan dari
standar-standar yang lainnya. Kemudian apa sih standar-standar yang lainnya begitu ya? Standar-standar yang lainnya adalah standar isi. Nah, ini ada standar isi, kemudian selanjutnya ada standar proses begitu ya. Kemudian ada standar pendidikan. Ada standar pendidikan dan tendik gitu. Tendik yaitu tenaga pendidikan. Kemudian standar kelima yaitu sarana dan prasarana. Ya, sarpras itu ya. Kemudian standar yang keenam adalah standar pengelolaan. Kemudian ada standar biaya gitu ya, pembiayaan. Dan ada juga standar penilaian pendidikan. Nah, standar-standar inilah nantinya yang harus ada di kurikulum. Untuk apa? Nah, kurikulum itu tujuannya untuk apa gitu ya? Kok harus memuat ke dalam 8 standar ini? Nah, tujuan dari kurikulum tersebut tentunya untuk mencapai siswa dalam kelulusannya ya. Jadi individu ini tadi masuk ke sekolah ya. Si individu masuk ke sekolah, kemudian di dalam sekolah itu ada kurikulum. Di kurikulumnya itu tadi terdapat 8 standar ini tadi. Nah, tujuan kurikulum itu tadi untuk meluluskan siswanya. Nah, bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa tersebut? Tentunya harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Begitu. Nah, Bu, boleh nggak kita hanya meluluskan siswa menggunakan satu kompetensi saja, misalnya ya, di sini misalnya pengetahuan gitu saja. Misalnya kalau pengetahuan nilai rapotnya itu semuanya 100 gitu ya. Wow, sangat tinggi, Pak, paling tinggi itu ya, satu sekolahan. Kemudian dia lulus mendapatkan nilai rapot 100 tanpa dibekali keterampilan maupun sikap. Kita ekspresikan saja kalau ini adalah lulusan S1 yang siap kerja atau lulusan SMK yang mana banyak lulusan SMK yang siap bekerja begitu ya. Mana sih instansi mana sih yang akan menerima siswa dengan rapot nilainya 100 semua dibandingkan dengan siswa yang nilai rapotnya biasa-biasa saja dengan memiliki keterampilan dan sikap yang baik. Tentunya industri atau instansi tersebut akan memilih siswa yang memiliki ketiganya ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dibandingkan siswa yang hanya mempunyai nilai rapot 100 saja tanpa mempunyai nilai sikap dan nilai keterampilan yang bagus. Begitu. Kalau misalnya siswa itu hanya mempunyai keterampilan saja, begitu ya, keterampilannya itu sangat bagus, tetapi nanti hasil pengetahuannya kurang, sikapnya kurang, oke, dia bisa menghasilkan produk. Tapi setelah produknya itu digunakan, bisa jadi produk itu gagal karena dibuatnya asal-asalan tanpa pengetahuan yang baik. Begitu juga dengan misalnya sikapnya yang tidak baik, pasti tidak baik juga dengan hanya memiliki keterampilan. Begitu pula jika siswa dengan lulusan yang hanya mempunyai sikap yang baik saja tanpa pengetahuan, tanpa keterampilan yang baik, tentunya apa yang akan dijual dia di dunia kerja kan seperti itu. Jadi mengapa siswa itu harus lulus mempunyai ini tadi ya, harus mempunyai komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tentunya memang itu yang dibutuhkan untuk hidup di era 4.0 dan di era 5.0 ini. Begitu. Nah, ini SKL yang berlaku di siswa dasar gitu ya, sekolah dasar dan menengah.
tentunya kalian bisa mengekspresikan gitu ya, dimana kalian sekarang sudah di sekolah tinggi, yaitu sebagai seorang mahasiswa. Kalian tentunya tidak boleh hanya berpegang pada IPK yang nantinya misalnya kalian lulus IPK-nya 4 begitu ya. Tetapi kalian tidak siap kerja. Kalian pastinya nanti kalau lulus dengan IPK 4 tetapi keterampilan kalian kurang, sikap kalian yang ya biasa-biasa saja begitu ya, pasti akan terdepak dari dunia kerja. Mengapa? Kalian akan kalah dengan orang yang mempunyai skill pengetahuan, skill keterampilan, dan sikap yang baik tentunya. Maka dari itu di universitas kita sendiri itu ada yang namanya SKPI begitu ya. SKPI ini adalah sesuatu yang mensyaratkan kalian mempunyai sikap-sikap ini tadi ya. Jadi saya mengharapkan kalian sebagai mahasiswa saya, kalian tidak hanya sekadar mengejar IPK, tetapi kalian harus mempunyai sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang baik. Untuk apa? Untuk kalian nanti hidup di era 4.0, dan tentunya kalian nanti sebagai calon guru itu mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan guna menjadi guru yang baik di era 5.0 begitu. Ya, untuk selanjutnya, nah kita masih masuk ke standar kompetensi lulusan. Kita sebut-sebut dari tadi ya, apa itu SKL begitu ya, tetapi dari tadi nggak tahu definisinya seperti apa. Nah, SKL sendiri itu diatur di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, untuk Permendikbud nomor 20 tahun 2016 nanti kalian bisa download di link deskripsi yang saya cantumkan di YouTube begitu ya. Jadi nanti kalian silahkan download saja berkas Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, SKL itu apa sih? Begitu ya. SKL atau standar kompetensi lulusan itu merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan ya. Ini saya dapatkan di Kemdikbud tahun 2016. Nah, apa sih kualifikasi itu ya? Kualifikasi itu ya keahlian gitu ya, keahlian begitu. Keahlian apa? Keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau kualifikasi lulusan apa dong gitu ya. Jadi kalau kualifikasi lulusan itu ya berarti hal-hal yang diperlukan oleh lulusan begitu ya, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan jenjang kerja tertentu begitu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya begitu ya. Jadi seorang mahasiswa itu harus mempunyai kualifikasi atau hal-hal yang harus dikuasai yang diperlukan untuk menjadi seorang lulusan yang mempunyai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, SKL sendiri itu merupakan acuan dari standar-standar lainnya, yaitu yang kita sudah bahas sebelumnya, ada 8 standar nasional begitu ya. Sedangkan SKL sendiri ini nanti menjadi acuan pengembangan dari 7 standar nasional pendidikan lainnya gitu. Kemudian bagaimana SKL di SMA, di MA, SMA, LB atau paket C begitu ya. Oke. Nah, kita sudah bicara dari tadi ya, ada kompetensi yang harus dimiliki lulusan begitu. Salah satunya yaitu sikap, kemudian yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Jadi kita akan membahas satu persatu di sini. Nah, untuk sikap sendiri, apa sih ya sikap gitu ya? Jadi kalau kalian nanti download Permendikbud yang saya berikan begitu, bentuk dari dokumennya itu seperti ini. Jadi sudah tercantum di
dokumen Permendikbud tadi. Jadi ini bukan saya yang membuat begitu ya, tetapi ini sudah ada dan sudah diberikan oleh pemerintah untuk instansi pendidikan di Indonesia. Nah, apa saja sih komponen-komponen SKL di SMA, MAS, MALB atau paket C seperti itu? Nah, untuk sikapnya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkarakter, jujur, dan peduli. Untuk yang nomor 3, bertanggung jawab. Kemudian, nomor 4, pembelajar sejati sepanjang hayat. Nomor 5, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Nah, untuk pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual gitu ya, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Nah, untuk keterampilan, kompetensi keterampilan ini memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, yaitu kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya, nah, dari komponen-komponen tadi ya, 3 komponen tadi, kita bahas satu persatu. Bagaimana sih dimensi sikap itu, begitu ya? Dimensi sikap itu ada sikap keagamaan, begitu ya, dan ada sikap sosial. Jadi dimensi sikap itu ada 2, di mana sikap keagamaan itu biasanya itu tulisannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk sikap sosialnya itu sikap-sikap berkarakter, antara lain jujur, peduli, bertanggung jawab, dan sikap-sikap sosial lainnya. Begitu. Kemudian untuk, nah di sini yang kompleks sekali ya, dan saya kira kalian semua juga sudah pernah belajar mengenai apa sih dimensi pengetahuan itu, gitu ya. Kita bahas satu persatu dimensi pengetahuan yang dibutuhkan gitu ya untuk siswa SMA, MA, MAK. Di sini yang pertama yaitu faktual. Nah, faktual itu kalau di matematika merupakan semua kesepakatan yang digunakan dalam matematika, diantaranya penggunaan lambang atau simbol. Jadi kalau sekarang kan kita belajar di matematika gitu ya, matematika sendiri itu faktualnya yaitu itu tadi penggunaan simbol dan lambang gitu. Nah, fakta di matematika sendiri merupakan ekspresi sederhana yang sudah disepakati kebenarannya. Jadi memang simbol atau lambang ini ya itu sudah disepakati bersama kebenarannya. Contohnya seperti ini ya, saya berikan contoh. Ada simbol lambang seperti ini ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, simbol 3 ini dan simbol 8 itu mengekspresikan banyaknya suatu objek gitu ya. Jadi ini mengekspresikan banyaknya suatu objek. Jadi 2 ini itu mengekspresikan banyaknya suatu objek. Kemudian simbol yang ini, simbol yang kedua ini itu mengekspresikan relasi kurang dari gitu ya. Jadi simbol-simbol ini tadi saling mempunyai ekspresi. Nah,
keseluruhan ekspresi 1, 2, 3 itu juga dipandang secara utuh dan dimaknai sebagai hubungan antara 3 dan 8, di mana 3 kurang dari 8. Jadi ekspresi tiap simbol dan ekspresi keseluruhan itu merupakan suatu kebenaran yang sudah disepakati, ya, yaitu yang kita sebut dari tadi, yaitu mengenai fakta atau faktual ini tadi. Begitu. Jadi faktual itu sebuah lambang, simbol itu masuk ke faktual di matematika, ya. Oke. Kemudian apabila kita mengabstraksi fakta-fakta menjadi suatu pengertian, ya, suatu pengertian, suatu istilah, suatu teori, suatu definisi, maka pengetahuan tersebut dinamakan konseptual. Gitu. Jadi tadi ada fakta, ada simbol-simbol seperti ini, kemudian kita abstraksi begitu ya, menjadi sebuah pengertian, sebuah definisi, sebuah istilah-istilah, klasifikasi, itu kita sebut dengan namanya konseptual. Misalnya seperti ini, ada 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, fakta-fakta dari ini kan simbol ya, ini simbol begitu ya. Kemudian simbol ini kita abstraksikan menjadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, konsep ini merupakan pengertian dari, dapat kita abstraksi menjadi pengertian sebuah penjumlahan. Nah, penjumlahan itu apa? Penjumlahan itu pengertiannya adalah relasi kesamaan antara banyaknya anggota dalam 2 himpunan terpisah sebelum dan sesudah digabungkan. Jadi ini 2 ditambah 5 itu sama dengan 7 gitu. Jadi kalau hanya sebuah lambang, hanya sebuah simbol, itu masuknya ke faktual. Sedangkan kalau sudah fakta itu tadi membuat sebuah definisi, sebuah istilah, teori, klasifikasi, itu sudah masuknya ke yang namanya konseptual. Nah, sedangkan kalau ada juga klasifikasi, ada juga prinsip, ada juga generalisasi. Nah, kalau prinsip itu prinsip berupa kaidah-kaidah yang mengaitkan beberapa konsep gitu ya. Jadi dari beberapa konsep ini tadi itu muncul sebuah prinsip. Misalnya ada sifat trikotomi. Saya tuliskan trikotomi, di mana sifat trikotomi ini pada bilangan real menyebutkan bahwa jika ada 2 bilangan real X dan Y, gitu ya, jika ada bilangan X dan Y, maka hanya salah satu dari 3 kondisi berikut yang berlaku, yaitu X sama dengan Y, X kurang dari Y, dan X lebih dari Y. Nah, jika ada sifat-sifat yang muncul dari sebuah konsep, itu yang dinamakan dengan prinsip. Begitu. Nah, kita lanjutkan ke prosedural. Pengertian prosedural itu merupakan cara melakukan sesuatu tahapan-tahapan atau algoritma tertentu. Saya kasih contoh langsung saja. Misalkan ada operasi bilangan bulat begitu ya, ada operasi bilangan bulat misalnya seperti ini, ada 12 ditambah 3 kemudian dibagi dengan, nah ada operasi bilangan bulat seperti ini. Kita akan menyelesaikannya menjadi, kalau 12 ditambah 3 yaitu 15 dibagi 7 dikurangi 2, 5, sehingga hasilnya adalah 3. Nah, untuk menyelesaikan operasi bilangan bulat inilah kita harus
lalui beberapa langkah untuk menemukan hasilnya menjadi 3. Nah, tahapan-tahapan atau langkah-langkah itulah yang dimaksud sebagai prosedural, seperti itu. Oke, itu prosedural. Kemudian metakognitif. Metakognitif merupakan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Maksudnya begini, metakognitif itu digunakan untuk mengetahui kelemahan ataupun kekuatan dari seorang siswa. Jika siswa diberikan tes, jika diberikan tes untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa itu, siswa diminta untuk soal tesnya itu diminta untuk mengecek kembali jawaban yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi saat proses pengecekan yang sudah dikerjakan oleh siswa tadi, dia akan ngecek, oh ini salah apa enggak ya, oh ini benar apa enggak ya. Nah, mereka secara tidak langsung akan mengetahui kekuatan, pemahaman mereka, kelemahan mereka dalam memahami materi, baik faktual, konsep, maupun prosedural yang sudah dipelajari. Itu bisa dalam bentuk tes gitu ya. Jika dalam bentuk materi, siswa dapat diarahkan ke sebuah refleksi. Nah, refleksinya seperti apa? Guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung oleh siswa mengenai kendala, misalnya ya, kendala siswa saat mempelajari materi, kemudian keuntungan siswa dalam mempelajari itu apa saja, bisa jadi ke rencana tindak lanjutnya siswa setelah mempelajari materi tersebut. Begitu. Jadi metakognitif itu pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri atau diri siswa itu tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana dengan dimensi keterampilan. Tadi kita sudah belajar sikap, kemudian pengetahuan. Sekarang kita belajar tentang keterampilan. Keterampilan sendiri kalau kita lihat di Permendikbud tadi ada kreatif, ada mandiri, ada produktif ya, ada kritis, ada kolaboratif, dan ada juga komunikatif ya. Oke, kita satu persatu bahas ya. Kreatif itu menghasilkan ide, siswa dapat menghasilkan cara yang berbeda, siswa dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Baik, saya berikan sebuah simulasi saja bagaimana sih siswa kreatif itu yang seperti apa. Misal ada soal ya, ada soal itu yang mudah saja, pecahan begitu ya, diketahui bilangan pecahan seperti ini. Kemudian ditanya gambarkan pecahan tersebut. Nah, siswa secara tidak langsung akan menggambarkan berbagai siswa yang kreatif, maksud saya ya. Siswa yang kreatif pastinya akan menggambarkan berbagai bangun datar yang menyatakan bangun tersebut membentuk pecahan setengah. Misalnya ini segitiga, kemudian dibagi seperti ini, kemudian maaf ya menggambarnya kurang bagus. Ini ada lingkaran dibagi setengah, atau juga bisa membuat seperti ini dibagi setengah, dan lain sebagainya. Siswa yang kreatif akan menghasilkan ide-ide yang banyak kayak gitu. Nah, kemudian kalau menghasilkan cara yang berbeda bagaimana? Misalnya ada sebuah soal yang mana soal tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara dengan jawaban yang sama. Nah, jika siswa hanya mengerjakan menggunakan cara satu saja, berarti dia tidak bisa dikategorikan kreatif. Sedangkan kalau siswa bisa mengerjakan lebih dari satu cara, dia bisa digolongkan ke siswa yang kreatif. Begitu pula dengan menghasilkan sesuatu yang baru. Jika siswa dapat mengerjakan soal dengan cara yang baru dibandingkan siswa-siswa yang lainnya, siswa tersebut dapat digolongkan menjadi siswa yang kreatif. Nah, kemudian produktif. Produktif, yang dimaksud produktif di sini keaktifan menulis siswa, keaktifan berbicara siswa itu bagaimana?
seperti itu. Kemudian kalau kritis, jika ada pertanyaan atau pernyataan teman-temannya, siswa yang kritis akan dapat menilai dengan bukti, tidak hanya asal ngomong begitu ya, tetapi menilai dengan bukti. Selain itu pasti dia menganalisis argumen tersebut, kemudian mengenali kesenjangannya seperti apa, kemudian dia dapat menyimpulkan dengan bukti juga. Selanjutnya mandiri. Nah, keterampilan mandiri itu siswa diharapkan bisa percaya diri dan tanggung jawab. Maksudnya percaya diri itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran. Misalnya percaya diri saat mengerjakan tes, mereka tanpa mencontek, kemudian percaya diri saat maju ke kelas, percaya diri dalam menjawab pertanyaan guru maupun siswa teman-temannya begitu ya. Untuk tanggung jawab pun juga sama. Untuk keterampilan kolaboratif yaitu mampu bekerja sama dengan teman, kemudian kompak dalam menyelesaikan masalah. Ini sudah jelas ya. Kemudian untuk keterampilan yang selanjutnya yaitu komunikatif. Komunikatif di sini disebutkan siswa mampu berkomunikasi dengan teman dan guru, serta mampu mengucapkan simbol atau lambang di fakta tadi ya. Jadi misalnya tadi ada simbol, misalnya himpunan, ada simbol himpunan, ada kuring kurawak, X, demikian sehingga X, seperti itu. Siswa tidak hanya dapat menuliskan, tetapi siswa juga dapat mengucapkan simbol-simbol yang dituliskan oleh siswa tersebut begitu. Baik, nah yang akan teman-teman lakukan, teman-teman mahasiswa lakukan ya, cukup simpel. Jadi nanti saya berikan link gitu ya, saya berikan link sebentar ya, saya berikan link, dimana link nanti merupakan link Google Form. Kemudian kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kalian bisa komen ya, bisa komen di sini, komen apapun, pertanyaan-pertanyaan atau bahkan pertanyaan yang saya sampaikan di Google Form ya. Silahkan kalian bisa bertanya di kolom komentar yang tersedia di YouTube ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Jadi kesimpulan dari materi ini, untuk mencapai lulusan yang dapat bertahan di era 4.0 dan era 5.0 diperlukan sebuah kompetensi, yaitu kompetensi sikap dan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, dari pembelajaran kali ini pun kita dapat merefleksikan sebagai seorang mahasiswa begitu ya. Jadilah mahasiswa dengan lulusan yang mempunyai kompetensi tertentu, tidak sekedar mendapatkan IPK 4 untuk dapat hidup di era 4.0 dan 5.0, tetapi kalian juga harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang lain ya, sehingga kalian bisa beradaptasi di dunia kerja nantinya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya berikan saat ini dapat bermanfaat ke depannya. Jangan lupa ya, kalian dapat bertanya di kolom komentar dan silahkan kerjakan Google Form yang saya berikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.